Bab 678. Miko masih ingin mengejek Arjuna, tetapi dia disela oleh Kemil. Kalau kamu masih sakit, istirahat saja di rumah. Untuk apa kamu mengikuti sidang pagi? Terima kasih atas perhatian yang mulia Kemil. Miko dapat mendengar bahwa Kemil tidak senang, tetapi dia tidak mengerti mengapa Kemil tidak senang. Kemil telah menjadi Menteri Keuangan. Menurut kebiasaan sebelumnya, keluarga Yuda akan mengadakan perjamuan besar. Pengikut Yuda telah menyiapkan hadiah dan sedang menunggu undangan dari Yuda. Namun tunggu demi tunggu, mereka tak kunjung menerima undangannya. Orang seperti Miko mengira dirinya tertinggal, jadi dia pergi ke kediaman Yuda untuk menunjukkan kesetiaannya. Alhasil, dia malah menemukan bahwa luar kediaman Yuda sepi. Ketika dia sedang bingung, di dalam kediaman Yuda, Kemal dan Kemil duduk di ruang kerja dengan raut wajah muram. Para pembantu dan pelayan yang diam di samping tidak berani bernapas dengan keras, karena takut membuat marah salah satu dari mereka. Kepala mereka bisa dipenggal. Bang! Mata Yuda memerah, tinjunya mendarat di meja dengan keras. Sungguh rencana yang licik. Kemil tidak berani berbicara, kepalanya tertunduk. Kali ini, dia benar-benar kalah telak. Kemal tampak sedih, tetapi dalam hati sebenarnya tidak sesedih kelihatannya. Intinya, kekalahan Kemil tidak membuatnya sedih. Ayah, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kita harus memberi Arjuna pelajaran yang keras, kata Kemal. Apa lagi yang akan kamu lakukan? Jangan berulah, kata Yuda dengan marah. Tapi ayah, aku benar-benar tidak bisa menerima hal ini. Kita tidak bisa mengalahkan Arjuna, tapi kita bisa mulai dari orang-orang di sekitarnya. Kamu, ayah. Ketika Yuda ingin mengusir Kemal, Kemil tiba-tiba mendongak dengan kilat menyeramkan dalam tatapannya. Kakak benar, kita tidak bisa menerima hal ini. Mari kita mulai dari orang-orang di sekitarnya. Kita harus meredamkan keberaniannya. Hachi. Ini adalah ketiga kalinya Arjuna bersin. Daisa, yang sedang menggiling tinta di samping meja, meletakkan tongkat tinta dengan tergesa-gesa. Kamu pasti masuk angin, aku akan mengambilkan mantel. Tidak perlu. Arjuna menahan Daisa. Ada api yang menyala di ruangan ini, aku bahkan merasa sedikit kepanasan. Kepanasan. Daisa sedikit tidak yakin. Aku jelas mendengarmu bersin 3 kali berturut-turut. Tuan masuk angin, bagaimana mungkin kepanasan? Aku benar-benar kepanasan. Aku bersin karena sedang dibicarakan seseorang, ujar Arjuna. Dibicarakan? Siapa yang membicarakanmu? Aku akan melawannya. Daisa yang lembut dan baik hati tiba-tiba mengamuk, membuat Arjuna merasa geli. Ia menarik Daisa ke dalam pelukannya. Kali ini keluarga Yuda menderita kerugian yang begitu besar. Mereka pasti akan membicarakanku setidaknya selama 10 hari atau setengah bulan. Tuan. Wajah Daisa cemberut, dia berkata dengan rasa bersalah. Maaf, aku tidak bisa mengalahkan 3 serigala jahat itu, tapi... Wajahnya yang cantik tiba-tiba menjadi sangat serius. Aku akan melatih Eka, Dwi, Tri dan Catur dengan baik. Setelah mereka dewasa, mereka pasti bisa mengalahkan 3 serigala jahat itu. Daisa yang lucu bersikap garang malah membuat hati Arjuna meleleh. Meskipun gadis ini adalah ibu dari 4 anak, dia baru berusia 18 tahun. Arjuna memeluk Daisa erat-erat. Bagaimana boleh aku menunggu anakku untuk melakukan urusanku? Keluarga Yuda tidak akan senang terlalu lama. Jangan bicarakan orang yang menyebalkan lagi. Mari kita lakukan beberapa hal yang serius. Eka, Dwi, Tri dan Catur sudah boleh punya adik. Tangan Arjuna mulai meluncur ke bawah. Oh. Saat suasana sudah pas, Daisa tiba-tiba berteriak, Dinda, aku harus menjemput Dinda. Bab 679. Jemput Dinda. Apakah Dinda tidak ada di rumah? Arjuna tampak bingung. Dinda pergi ke gedung sulam untuk belajar. Tuan sibuk akhir-akhir ini, jadi aku belum memberitahumu. Gedung sulam adalah tempat para wanita dari keluarga kaya belajar di zaman kuno. Bukan hanya belajar menyulam, tetapi juga belajar alat musik, catur, kaligrafi, lukisan, serta etiket dan lain-lain. Tuan, sudah ya, aku tidak bisa bicara denganmu lagi. Kelas Dinda sudah berakhir sekarang, aku harus cepat pergi. Aku saja yang pergi. Arjuna menarik Daisa. Setelah datang ke ibu kota, Arjuna sibuk beradu akal dan keberanian dengan keluarga Yuda. Dia sudah lama tidak bersama Dinda. Gadis itu pasti menyalahkannya. Gedung Sulam Pita Indah merupakan gedung sulam terbesar dan terbaik di ibu kota. Para pengajar di dalam adalah wanita istana yang sudah pensiun. Para wanita istana ini dulu mengajarkan etiket kepada para selir dan putri di istana. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Arjuna tetap terlambat. Mawar berlari menghampiri ketika dia melihat kereta kuda dari kediaman Arjuna. Dia sedikit terkejut ketika melihat Arjuna turun dari kereta kuda. Tuan Arjuna. Mawar membungkuk.
Arjuna mengangguk, lalu melihat ke belakang Mawar, tetapi tidak melihat Dinda. "Di mana Nyonya Dinda?" tanya Arjuna. "Tuan, ketika aku selesai kelas dan keluar, putri bangsawan dari kediaman Pangeran Maruta melihat belum ada orang dari kediaman kita yang datang. Jadi, mereka mengajak Nyonya Dinda untuk minum teh di kedai teh. Selama ini, Pangeran Maruta dan Arjuna memiliki hubungan yang baik. Selir Pangeran Maruta sering membawa putri-putrinya ke kediaman Arjuna untuk bermain, jadi Dinda pun berteman baik dengan putri-putri di kediaman Maruta. Kedai teh yang Mawar sebut tidak jauh dari mereka, tepat di seberang gedung sulam. Kedai teh itu memiliki bisnis yang bagus. Ketika Arjuna masuk, kedai itu hampir penuh. Lebih banyak tamu wanita daripada tamu pria. Arjuna mendengarkan apa yang dikatakan pendongeng. Kisah pria dan gadis penenun. Tidak heran ada begitu banyak tamu wanita. Gadis-gadis suka mendengarkan kisah cinta. Tuan Arjuna. Mawar menunjuk tempat duduk yang lebih baik di barisan depan, kemudian berkata dengan kepala tertunduk. Nyonya Dinda ada di sana, aku akan pergi memanggilnya. Arjuna mengangkat tangannya. Tidak perlu. Gadis kecil itu suka mendengarnya, jadi biarkan dia selesai mendengar dulu. Arjuna tidak suka mendengarkan kisah-kisah seperti itu, jadi dia keluar dari kedai teh untuk beristirahat di dalam kereta kuda. Merasa sedikit mati rasa pada kakinya, ketika Arjuna turun dari kereta, Dinda baru saja keluar dari kedai teh bersama kedua putri Pangeran Maruta. Mawar berlari mendekat, lalu berbisik kepada Dinda. Dinda langsung terlihat senang. Kak Mawar, kenapa kamu tidak memberitahuku kalau Tuan kemari? Dia jadi menunggu lama. Dinda menyalahkan Mawar dengan suara pelan. Mata kedua putri Pangeran Maruta pun berbinar. Gadis remaja memiliki rasa ingin tahu yang alami terhadap lawan jenis, terutama suaminya teman. Tuan, lelaki di kereta lainnya adalah tuanmu, Yang Mulia Arjuna. Oh, ya. Wajah Dinda memerah. Melihat Dinda menoleh, Arjuna pun mengangkat tangannya, melambaikan tangan sambil tersenyum. Sampai jumpa, putri. Dinda membungkuk kepada kedua putri itu, lalu berbalik, mengangkat roknya sambil berjalan cepat menuju Arjuna. Jangan terburu-buru, perhatikan jalan, ingat Arjuna dengan suara keras. Kakak. Putri kecil, Ais Al-Safa, berkata, pria itu adalah Yang Mulia Arjuna yang ayah bicarakan setiap hari. Meskipun Yang Mulia Arjuna dari kampung, dia sama sekali tidak terlihat kampungan, justru seperti pria di ibu kota. Karena populasi pria lebih sedikit dari wanita, mayoritas pria di ibu kota memiliki penampilan menarik dan hidup dalam kenyamanan. Namun, mereka kurang sifat maskulin atau ketegasan. Ais yang baru saja berusia 15 tahun tidak mengerti bagaimana mendeskripsikan maskulinitas pria. Bab 680. Memang lebih enak dilihat daripada pria di ibu kota, timpal Esi Al-Safa, putri besar. Putri besar sebenarnya tidak lebih tua, dia hanya setengah jam lebih tua dari Ais. Mereka adalah saudara kembar, dua putri bungsu Pangeran Maruta sekaligus putri kesayangan Pangeran Maruta. Yang Mulia Arjuna datang sendiri untuk menjemput Dinda dan begitu lembut padanya. Dulu aku merasa kasihan pada Dinda karena menikah di usia muda. Sekarang melihat Yang Mulia Arjuna begitu baik, aku jadi sedikit iri. Kakak perempuan mereka adalah seorang putri, tetapi suami mereka tidak pernah berbicara kepada mereka dengan lembut. Sudah cukup baik mereka tidak berteriak. Dinda tidak mendengar apa yang dikatakan Arjuna dengan jelas. Dia mengira Arjuna memintanya untuk berjalan lebih cepat. Keliman roknya ditarik sedikit lebih tinggi, lalu dia berlari. Cahaya matahari terbenam menyinarinya, memantulkan lapisan cahaya oranye lembut. Penandangan ini membuat Arjuna sedikit terpesona. Gadis kecil yang berwajah kotor, yang menatapnya dengan penuh kebencian dan ketakutan 2 tahun lalu telah tumbuh besar. Di usianya yang ke-12, dia sudah seperti seorang gadis remaja. Bam! Dinda menabrak seseorang. Orang itu adalah orang dewasa, dia masih anak-anak, jadi dia terdorong. Dinda! Arjuna bergegas keluar dengan cepat, tetapi untungnya dia menangkap Dinda sebelum Dinda jatuh. Menggendong Dinda, Arjuna berbalik lalu hendak memberi pelajaran kepada orang yang menabrak Dinda. Yang Mulia Arjuna, jangan marah. Seseorang bergerak lebih cepat dari Arjuna. Itu adalah Galang. Dia yang menghalangi orang yang menabrak Dinda. Galang, minggirlah, jangan ikut campur. Orang yang tidak punya mata harus diberi pelajaran. Beri aku pelajaran. Pria di belakang Galang tiba-tiba melangkah mendekat. Rambut pria itu berantakan dan seperti tidak dicuci setidaknya selama sebulan. Wajahnya penuh janggut, dia bau alkohol. Tatapannya yang mabuk tertuju pada Dinda yang digendong Arjuna. Jaga adikmu. Dia cantik, tidak seharusnya berkeliaran di jalan. Dia tidak tahu ada banyak serigala di jalan, apakah kamu tidak tahu? Ada juga kalian. Pria itu menunjuk putri kembar yang ada di belakang Arjuna. Mereka mendekat untuk memerhatikan Dinda.
Apakah kalian pikir kalian hebat hanya karena kalian adalah putri? Kalau kalian menjadi sasaran serigala jahat itu, bahkan ayah kalian, Pangeran Maruta, tidak dapat menyelamatkan kalian. Serigala jahat itu. Gading. Galang menutup mulut pria itu dengan keras. Kamu bicara omong kosong lagi. Apakah kamu merasa kamu kurang sengsara sekarang? Sengsara? Apakah aku pernah takut? Suara pria itu tidak jelas. Ketika dia merasa tidak bisa melepaskan diri, dia membuka mulutnya untuk menggigit tangan Galang. Galang yang kesal pun melepaskan pria itu. Baiklah, kalau kamu tidak takut, bagaimana dengan istri-istrimu? Pria agresif itu tiba-tiba lesu, kemudian duduk di lantai. Setelah beberapa saat, dia bangkit lagi. Dia berjalan dengan terhuyung-huyung sambil berteriak, dunia ini kejam, orang jahat yang berkuasa. Cepat antar administrator Gading pulang, perintah Galang kepada pengawalnya. Administrator Gading. Arjuna menatap pria itu. Apakah dia dari Departemen Hukum? Ya, dia bukan administrator sebelumnya, tapi pejabat tingkat 4 yang bertanggung jawab atas Departemen Hukum. Dia pandai menangani kasus, tidak ada kasus yang tidak bisa dia selesaikan. Kenapa dia diturunkan pangkat menjadi administrator kalau dia begitu berkuasa? Jika Arjuna ingat dengan benar, seorang administrator hanyalah pejabat tingkat 7. Jika seorang pejabat tingkat 4 diturunkan pangkat menjadi pejabat tingkat 7, pasti karena melakukan kesalahan serius. Karena, Galang tiba-tiba berhenti bicara. Dia melihat sekeliling lalu berkata, Yang Mulia, setelah ikut kamu pulang baru aku ceritakan. Bab 681. Setelah masuk ke ruang kerja, Arjuna mengambil anak panah. Namun dia hanya memainkannya di tangan, tidak melemparkannya. Galang melirik papan sasaran. Papan sasaran itu dipenuhi dengan nama-nama menteri di istana, ada sebuah anak panah di atasnya. Galang melihat dengan saksama dan menemukan bahwa nama yang dipaku anak panah itu adalah Bara. Kak Galang, bukankah kamu akan memberitahuku tentang Gading, kata Arjuna. Oh. Galang menarik kembali pandangannya, lalu mulai menceritakan. Sejak tahun lalu, sejumlah besar wanita di ibu kota menghilang. Setelah menerima laporan tersebut, Gading mulai menyelidiki. Saat menyelidiki, malah ditemukan bahwa wanita yang menghilang berada di rumah Gading. Ketika Aswin, Menteri Kehakiman, masuk ke rumah Gading bersama anak buahnya, seorang wanita diikat di kasur Gading tanpa pakaian dan disiksa sampai sekarat. Gading jelas telah mengetahui kebenarannya, dia dijebak, komentar Arjuna. Ya, tapi... Galang menghela napas. Aswin, Menteri Hukum, tidak bisa melihatnya. Dia tidak membiarkan Gading membuat pembelaan apapun. Dia segera mengumumkan penutupan kasus dan menurunkan jabatan Gading menjadi pejabat tingkat 7. Aswin tidak bisa melihatnya. Kurasa dia sudah tahu kebenarannya sejak lama. Arjuna telah mengangkat tangan kanannya, anak panah di tangannya siap ditembakkan. Pejabat tingkat 7 di Departemen Hukum hanya melakukan pekerjaan pencatatan administrasi, tidak boleh lagi berpartisipasi dalam penyelidikan kasus. Sejak saat itu juga, Galang tampak menyesal. Gading kecanduan alkohol. Dia mengatakan beberapa hal gila saat mabuk. Selama dia melihat wanita cantik di jalan, tidak peduli apapun status mereka, dia akan menghampiri lalu membentaknya. Begitu Galang selesai berbicara, dia mendengar suara, siu. Anak panah yang ada di tangan Arjuna melesat dengan cepat, kemudian menusuk nama Aswin dengan mantap. Sebuah pikiran yang tidak dapat dijelaskan muncul di benak Galang. Menteri Hukum, Aswin, dalam masalah. Arjuna meminta Daisa untuk membawakan sebotol anggur persik. Setelah menerima anggur persik, Arjuna berkata, Kak Galang, tunjukkan jalannya. Galang tertegun. Kemana? Ke rumah administrator Gading. Aku tidak tahu jalan, jadi tolong tunjukkan jalannya. Kenapa kamu tiba-tiba ingin pergi ke rumah administrator Gading? Tanya Galang yang ada di belakangnya. Arjuna mengangkat anggur persik yang ada di tangannya. Bukankah administrator Gading pecandu alkohol? Anggur ini aku rendam ketika berada di Kabupaten Damai, tidak bisa dibeli dengan uang. Rumah Gading berada di sebuah jalan di sebelah barat kota tempat tinggal warga sipil. Rumah Gading tidak besar, tetapi terawat dengan baik. Istri pertama Gading, Purisa, yang membukakan pintu untuk Arjuna dan Galang. Dapat dilihat bahwa Purisa telah berdandan khusus untuk menjamu tamu, tetapi tidak peduli bagaimana dia berdandan, dia tidak dapat menyembunyikan rasa lelah di matanya. Begitu Arjuna dan Galang memasuki rumah, seorang wanita datang membawa seorang gadis kecil. Wanita ini adalah istri Gading yang lain dan anak perempuannya. Meskipun istri kedua dan anak perempuan Gading berpakaian dengan gaya maskulin, mereka tetap tidak dapat menyembunyikan paras cantik mereka. Mereka menatap Arjuna dengan penuh waspada. Mereka baru lega setelah Galang berjalan keluar dari belakang Arjuna. Sinta. Galang mengeluarkan permen manisan yang baru saja dia beli di jalan.
Sini, Paman Galang akan memberimu makanan lezat. Gadis kecil itu tersenyum seperti anak kecil ketika dia melihat permen itu. Sinta, bawalah kami mencari ayahmu. Baik. Sinta memimpin jalan sambil memakan manisan. Setelah melewati aula depan dan sampai di halaman belakang, Sinta menolak untuk berjalan, wajah kecilnya penuh dengan ketakutan.